Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Bismillah, alhamdulillah. Marilah kita awali pertemuan kita dengan meminta pertolongan kepada Allah dan meminta keberkahan kepada Rabbul Alamin dengan menyebut namanya, dan marilah kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, nikmat yang gak bisa kita hitung dan kita kalkulasikan, nikmat yang senantiasa selalu menyertai derap langkah kita, selalu bersama dengan kita, dan kalau kita hitung tidak akan mampu kita menghitungnya. Maka marilah kita syukuri hal-hal tersebut, karena hanya dengan rasa syukurlah nikmat itu akan ditambah dan ditambah dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan menutup kebersamaan kita dengan hadis 3 orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebersamaan kita dengan Al-Abras, Al-Aqra' dan Al-A'ma, orang yang sakit kulit, vitiligo, orang yang botak, dan orang yang buta. Hadirin yang Allah muliakan, ada pola yang konsisten dilakukan oleh mereka bertiga. Ada pola yang konsisten dilakukan oleh mereka bertiga, dan ini yang membuat hasilnya berbeda. Ini membuat hasilnya berbeda. Jadi kalau kita menerapkan pola tersebut, maka kita akan ikut mereka, tergantung pola mana yang kita pilih. Lihat bagaimana si penyakit kulit dan yang botak itu konsisten dengan pola tertentu, dan yang buta konsisten dengan pola tertentu. Mari kita simak si buta. Lihat pola yang beliau terapkan pada saat miskin dan pada saat kaya, pada saat sakit dan pada saat sehat. Polanya sama. Ketika si buta ditanya, ayu syai'in ahabbu ilaik, apa hal yang paling kamu inginkan dan kamu sukai? Maka si buta mengatakan, an yaruddallahu ilayya basari fa'ubsiron nas. Yang paling aku inginkan adalah Allah mengembalikan penglihatanku sehingga aku bisa melihat. Allah mengembalikan mataku sehingga aku bisa melihat. Dan ketika ditanya, apa sih yang kamu sukai?
si buta langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengembalikannya kepada Allah. Allah mengembalikan penglihatanku sehingga aku bisa melihat. Jadi ini lagi saat buta, sakit, dan miskin. Ia kembalikan perkara kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mari kita lihat pada saat beliau kaya dan beliau sedang sehat, ketika didatangi malaikat, apa jawaban beliau? Qad kuntu a'ma faraddallahu ilayya basari. Dulu aku miskin dan Allah yang mengembalikan mataku. Lagi-lagi pola yang sama, mengembalikan ini semua kepada Allah. Lalu beliau tutup dengan mengucapkan, "Fawallahi, demi Allah, ma ajhadukal yawma bi syai'in akhadtahu lillahi azza wa jalla." Demi Allah, aku nggak akan keberatan dengan apa yang kamu ambil, karena Allah Subhanahu wa taala, lillahi azza wa jalla. Pola yang sama, konsistensi. Apapun yang terjadi dikembalikan kepada Allah. Konsistensi. Pada saat buta, kembalikan kepada Allah. Dan pada saat sehat, kembalikan kepada Allah. Pada saat nggak punya uang, nggak punya kambing, kembalikan kepada Allah. Dan pada saat punya kambing satu lembah, dikembalikan kepada Allah. Ia nggak punya rasa memiliki harta. Makanya statementnya jelas, fakhudh ma syi'ta wada' ma syi'ta. Ambil yang kamu suka dan biarkan yang kamu nggak suka. Udah, terserah. Bukan ngambil satu, terserah mau ngambil berapa. Orang yang punya rasa memiliki nggak mungkin mengatakan demikian. Tapi orang yang yakin bahwa yang ia punya itu sehakikatnya titipan, maka dia akan bisa tampil seperti ini. Dia bisa tampil seperti ini. Itu yang akan membuat kita akan bisa istiqomah. Kita bisa istiqomah. Semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan coba kita bandingkan dengan dua temannya itu. Ternyata mereka pun juga konsisten dengan pola mereka tapinya. Ketika mereka ditanya, apa sih yang kamu inginkan? Langsung mereka katakan, launun hasanun wa jildun hasan. Warna yang baik dan kulit yang baik. Dan apa yang membuat manusia jijik kepada aku atau menjauhiku itu hilang. Itu kata si penyakit kulit vitiligo, yang kulitnya belang. Adapun orang yang botak sama, sya'run hasan, saya mau rambut yang bagus dan dihilangkan, wa yadhhabu anni, apa yang membuat manusia itu menjauhiku atau jijik kepadaku. Itu ketika mereka lagi susah. Pada saat mereka lagi sukses, sekali lagi pola yang sama. Al-huququ katsira.
saya punya tanggung jawab yang banyak. Ada hak yang harus saya tunaikan. Lalu dia katakan, uang ini saya dapat dari orang tua saya, lalu dari kakek saya, dari buyut saya, dan seterusnya. Tidak dikembalikan ke Allah, tapi dikembalikan ke makhluk. Orang tua, kakek. Anggap aja benar ya, itu duit warisan. Emangnya itu bukan punya Allah Subhanahu wa taala? Anggapnya benar deh. Padahal mereka bohong ya. Tapi kenapa mereka nggak kembalikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi lagi-lagi pola yang sama. Dua pihak ini konsisten dengan pola yang sama. Yang satu kembalikan semua ke Allah, yang satu arahnya ke makhluk. Apa yang terjadi? Yang mengembalikan perkara ke makhluk berantakan, dan yang mengembalikan perkara ini ke Allah, dia akan berhasil. Dia akan berhasil. Dan butuh konsistensi. Butuh konsistensi. Tidak bisa ngasal. Makanya kan hadirin Allah muliakan, orang-orang terbaik itu mengembalikan seluruh masalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengembalikan semua masalah kepada Allah Jalla wa ala. Tidak kepada dirinya dan tidak kepada makhluk. Tidak kepada makhluk. Sekecil apapun. Coba kita lihat misalnya surat Asy-Syu'ara ayat 80. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Jika aku sakit, Allah lah yang menyembuhkanku. Dan coba ayat sebelumnya, ayat ke-79. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dan dialah yang memberikan aku makan dan yang memberikan aku minum. Jadi ayat ke-79, dan dialah yang memberikan aku makan dan dialah yang memberikan aku minum. Hal-hal sederhana, sehari-hari banget. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Dan kalau aku sakit, dia menyembuhkan. Tapi itu kan yang kita butuhkan dalam hidup, konsistensi. Konsistensi dalam sebuah pola. Dan mulailah dari hal-hal kecil. Karena tidak ada 1 juta kecuali kumpulan dari 1 rupiah, lalu 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 1 rupiah. Jadi deh 1 juta. Kalau kita nggak bisa kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal sederhana, maka bagaimana kita mengembalikan hal-hal besar kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena pola udah tercipta. Kalau pola tercipta udah susah. Walladzi huwa yut'imuni wa yaskin. Dialah yang memberikan aku makan dan memberikan aku minum. Habis ini nih kita sarapan. Benar nggak pas kita sarapan tuh punya keyakinan Allah yang kasih makan saya pagi ini. Allah yang kasih makan saya. Dan Allah yang kasih minum kepada saya. Ini yang membuat si buta ini bisa melihat lalu langgeng dengan nikmatnya. Karena semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua dikembalikan kepada Allah. Saya ingin Allah sederhana ya.
Saya tuh pengen Allah mengembalikan penglihatan saya. Sederhana kalimat itu, tapi itulah iman, itulah tauhid. Yang bisa mengembalikan penglihatan seseorang itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah. Oke, ada penyakit, ada beberapa penyakit mata yang bisa dengan operasi. Tapi dokter itu bisa belajar tuh ilmu dari siapa? Dan ada banyak operasi nggak berhasil. Dan itu membuat kita gagal dan tidak mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat karena kita kembalikan ke makhluk. Adapun orang-orang hebat mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah inti kehebatan mereka. Itulah inti dari hal itu semua. Harus kembalikan kepada Rabbul Alamin. Gak bisa enggak. Semakin kita mengarah kepada manusia, semakin sengsara hidup kita. Semakin sengsara. Dan jangan salahkan siapapun. Jangan salahkan siapapun. Karena ini konsep kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua akan nyaman. Semua akan tenang. Dan itulah konsep yang benar. Kita setiap hari jamaah sekalian itu baca ayat yang sangat familiar. Apalagi kalau bukan ayat kursi. Ayat ke-255 dari Al-Baqarah. Apa yang kita baca jamaah? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Terus la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Terus berikutnya apa tuh? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Itu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Apa artinya? Milik Allah lah seluruh yang ada di semua lapisan langit, dan milik Allah lah semua yang ada di bumi ini. Semua milik Allah. Semua hak Allah, semua milik Allah. Semua kepunyaan Allah. Itu kan ayat yang setiap hari kita baca itu. Dan bukan sekali kita baca. Habis sholat subuh kita baca. Habis sholat zuhur kita baca lagi. Asar kita baca. Maghrib kita baca. Isya kita baca lagi. Pas kita zikir pagi kita baca lagi nih ayat. Pas kita baca zikir petang kita baca ayat ini. Mau tidur baca lagi. Nah terus kemana itu? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard itu kok nggak terpatri dalam sikap kita? Lahu ma fis samawati wa fil ard. Kok masih pelit kan gitu ya? Kenapa nih orang-orang pada pelit yang berdua nih? Ya karena merasa punya dia, nggak dikembalikan ke Allah. Kapan pelit kita kumat? Pada saat kita merasa punya. Betul nggak? Atau simpel aja deh, kapan pelit kita kumat? Pada saat berkaitan dengan barang-barang kita. Kenapa berkaitan dengan barang-barang kita? Karena kita merasa punya, gitu aja. Karena kita merasa punya. Gitu jemaah.
Kita lagi duduk di teras masjid, terus samping kita ada sendal kulit bagus banget. Tiba-tiba ada orang datang bilang sama kita, "Mas, boleh pinjam, saya pakai sendalnya ya buat wudhu." Kan sendal kulit bagus mau dipakai buat wudhu sama dia. Saya mau pakai sendalnya ya buat wudhu. Jawab kita apa? Bagi saya sih nggak ada masalah. Wih, baik banget mas. Ya bukan punya saya, kan begitu. Bagi saya nggak ada masalah. Loh, masya Allah kok baik banget, nggak pelit. Ya karena bukan punya saya. Saya emang nggak ada masalah. Minta sama yang cari yang punya. Pada saat itu kita merasa itu bukan punya kita, enak kita pelong nyikapin barang tuh. Kapan kita mulai posesif, mulai ngejaga segala macam ketika kita merasa punya? Kalau tuh sendal punya kita nggak akan kasih. Mas, itu bakiak ada banyak. Mau yang kanan semua ada, yang mau kiri semua ada. Kenapa pakai sendal ini? Oh gitu ya. Tapi yang ini enak. Ya, semua tahu yang ini enak. Nggak bisa. Rusak sendal saya kalau dipakai buat wudhu. Ini sendal kulit misalnya. Jadi hadirin Allah muliakan, kenapa ini sosok yang dulunya buta itu lepas aja, pelong aja, terserah mau ambil yang mana tuh kambing, ambil yang kamu suka dan biarin aja yang kamu nggak suka, gak ada keberatan selama kamu ambil untuk Allah Subhanahu Wa Taala, karena dia berhasil menjalankan sebuah pola. Dan itu semua taufik dari Allah, bahwa segala hal harus dikembalikan kepada Allah. Makanya ini kunciannya tuh udah ada di setiap hari, di ayat kursi itu yang kita baca. Cuman seringkali kita baca nggak ngerti. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Itu apa? Itu kekuatan hidup, itu konsep itu. Makanya ini jadi ayat terbaik di dunia. Ini ayat terbaik loh, ayat kursi ayat terbaik. Tapi kenapa kita baca lebih dari 5 kali sehari nggak pernah jadi orang terbaik? Bahkan jangan jadi orang terbaik, jadi orang baik aja enggak, atau masih jauh, karena kita hanya baca dengan lisan. Coba kita resapi, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Udah nggak ada tuh pelit-pelit lagi. Dan yang ngadepin itu Pak enak. Ketika harta berkurang, tenang. Ini pandemi kayak gini, harta jatuh, usaha nurun, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kok masih bisa tidur nyenyak sih mas? Ya bukan punya saya. Bukan punya saya. Tapi kan udah 3 toko yang mas punya tutup. Iya, itu toko kesannya aja punya saya. Itu bukan punya saya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kan enak ya hidup kayak begitu. Hidup seperti itu tuh nyaman sekali. Ya. Makanya pada saat buta maupun nggak buta sama aja polanya. Dan enak hidup itu. Makanya kan obat kita kena musibah itu apa sih jamaah? Obatnya tuh kita disuruh baca zikir apa sama Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita kena musibah? Semua kita tahu lah, kita tinggal buka surat Al-Baqarah 156, itu obatnya. Apa Al-Baqarah 156 itu jamaah? Ketika kita kena musibah disuruh baca apa kita? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, ini obatnya, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa tuh arti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un?
kita semua ini milik Allah, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Milik Allah. Kita milik Allah. Dan kita akan dikembalikan kepada Allah. Ini obatnya musibah seberat apapun. Kenapa banyak kita udah baca zikir ini tetap aja pingsan, drop, dan hancur? Karena hanya dengan lisan. Hati tetap merasa punya. Maka begitu ada kekhawatiran yang kita punya itu hilang, kita ketakutan. Kita paranoid karena merasa punya. Dan itu justru yang membuat semuanya berantakan. Itu yang membuat Abros sama Akra itu kehilangan semuanya. Yang membuat yang penyakit kulit dan yang botak kehilangan semuanya. Dan mendapatkan murka Allah, murka. Dan justru yang berhasil mempertahankan apa yang diamanatkan kepada dia adalah yang dulu buta. Dan Allah kasih ridhonya kepada orang tersebut. Jadi inilah konsep yang sebenarnya menyelamatkan kita, atau membuat Allah menyelamatkan kita. Dan merasa punya dengan gaya apapun itu justru membuat kita berantakan di dunia dan akhirat. Berantakan. Berantakan. Sehingga kita nggak siap kehilangan dunia. Itu yang dijelaskan para ulama. Tapi susah, emang susah jamaah. Yang berbicara detik ini aja belum tentu bisa juga, dan belum tentu lebih baik daripada yang mendengar. Tapi inilah konsepnya, dan kita harus minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menjalankan konsep ini. Kita nih bicara konsep ini bukan karena paling zuhud, paling masya Allah, enggak. Kita juga tertatih-tatih. Tapi marilah kita belajar bareng dan kita berusaha dengan segala keterbatasan kita. Dan jangan lupa minta pertolongan kepada Allah. Tapi pola tersebut nggak bisa dipungkiri, ini polanya. Dan langsung real kita lihat contoh nyata dari lisan Nabi SAW. Ada perbedaan pola dari awal sampai akhir. Jadi bukan kebetulan. Bukan kebetulan. Polanya beda emang. Susah loh bilang kepada orang yang butuh, yang ingin harta kita, ambil aja yang kamu suka. Yang kamu suka ambil, yang gak suka tinggalin. Emangnya gampang apa begitu? Gampang tuh. Kita punya baju di lemari, teman kita nginep gak punya baju, bilang, kita buka semua lemari kita, termasuk pakaian yang bagus-bagus, dan size-nya tuh sama kita dengan dia. Terus kita bilang, ambil yang kamu suka, nggak usah dipegang, nggak usah diperhatikan kamu nggak suka. Pokoknya kamu suka ambil aja dari sini. Emangnya gampang gitu? Ibu-ibu gitu, ada teman main nggak punya tas, mau kondangan, langsung ke tempat tasnya dibukain semua tuh, ambil yang kamu suka, ambil. Nggak, rencananya aku cuma pengen satu. Nggak, jangan satu, ambil semuanya yang kamu suka. Yang nggak suka biarin aja. Namanya gampang kayak begitu. Bapak-bapak yang punya jam tangan langsung dibukain jam tangannya, diambil seret gitu ya. Tempat jam tangan biasanya di sini ya, ada gini, dibuka, ambil yang kamu suka. Nah, yang kamu suka ambil gitu. Gampang emang ngomong gitu, susah ya, minta ampun. Teman-teman yang hobi sepeda, nah ini lagi hobi sepeda, diajak ke garasinya, sepeda bereretan tuh, pilih yang kamu suka, ambil.
Gitu, susah kan? Susah. Yang ngoleksi sneakers, kasih lihat sepatunya semua, satu sepatunya satu kamar begini. Nah, pilih aja kamu suka mana, ambil. Bilang kamu suka, ambil. Itu kan susahnya minta ampun jamaah. Bisa begitu tuh. Kalau dia ngambil cuma 2, kalau dia ambil 20 kan repot kita. Ini kamu ambil yang kamu suka udah. Yang kamu suka ambil, yang gak suka tinggalin. Itu susah banget kayak begitu. Oleh karena itu kita harus berusaha menggunakan pola ini pelan-pelan, minta pertolongan sama Allah. Dan dilatih. Resapi, ketika kita baca ayat kursi itu diresapi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ini yang bisa disampaikan. Kita buka sesi tanya jawab untuk hadis ini atau yang lain, karena hadis ini sangat menarik ya. Jadi kita habiskan beberapa pertemuan untuk ini, dan mungkin ada pertanyaan yang mungkin saya tahu jawabannya, atau jika saya tidak tahu bisa ditanyakan ke ustadz-ustadz kita yang berilmu. Wallahu ta'ala bishawab. Kita coba buka pertanyaan. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz beserta keluarga besar dan tim selalu dalam kesehatan, keberkahan serta lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan ibu yang bertanya dan seluruh kaum muslimin. Ustadz ingin bertanya, apakah Allah akan cemburu ketika kita kurang dalam berdoa kepadanya, mengingat sholat malam atau tahajud saya belum istiqomah dikarenakan dosa-dosa saya? Pastinya mohon doa dan nasihatnya Ustadz. Saya sebagai istri dan ibu dari 2 balita kecil. Wafaqanallah wa iyyaki lima yuhibbu wa yarda. Hadirin Allah muliakan, berkaitan dengan doa sebenarnya bukan cemburu ya. Kalau doa itu artinya lebih ke arah marah, karena Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan lain-lain, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, Allah akan murka, Allah akan marah kepada dia. Hadis ini walaupun sanadnya atau riwayatnya diperselisihkan oleh para ulama, ada yang melemahkan dan ada yang menghasankan, tapi juga didukung oleh dalil-dalil yang lain yang memerintahkan kita untuk berdoa. Dan murka Allah bagi orang yang tidak berdoa, sebagaimana surat Ghafir ayat 60 misalnya. Oleh karena itu berdoa itu harus kita
kita lakukan dan kita kerjakan agar Allah nggak murka sama kita. Dalam surat Kafir kan Allah mengatakan, innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong sehingga dia nggak berdoa, dia nggak ibadah, maka dia akan dimasukkan ke neraka dalam kondisi hina. Allah taala a'lam bishawab. Jadi ini berkaitan dengan murka Allah. Terus yang kedua, minta pertolongan. Kalau kita belum istiqomah dalam sebuah ibadah, jangan pesimis, jangan down, lakukan yang harus kita lakukan. Ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguh, pompa lagi semangat kita. Wasta'in billah, kata Nabi SAW, minta pertolongan kepada Allah. Lagi-lagi kita suka lupa minta pertolongan sama Allah. Wala ta'jiz, jangan lemah, coba lagi. Dan yang berikutnya bertahap aja gitu loh. Jangan baru pertama kali tahajud langsung 11 rakaat gitu lah. Ya bagus, tapi nggak mudah. Kan semua amal soleh itu bertahap. Bertahap dulu aja. Tapi jaga kekhusyuan, jaga konsistensi. Sampai misalnya kita bisa 11 rakaat atau lebih. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan semua kaum muslimin selalu mendapatkan rahmat, hidayah, kesehatan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Afan, Ustadz izin bertanya terkait sesuai kebutuhan. Bagaimana jika kita mau memberi hadiah ke istri atau orang tua, apakah boleh dengan spek terbaik? Mohon jawabannya Ustadz. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau kita lihat konteks pembicaraan kita atau keterangan para ulama kita kemarin itu kan, jangan memilih, artinya kita pilih sesuai dengan spek yang kita butuhkan dan yang memang kita ini kan, baru jangan yang paling bagus gitu, di bawahnya 1 lah atau di bawahnya 2, seperti kambing, hewan ternak, ada onta, ada sapi, beliau pilih kambing. Nah, sekali lagi itu tentang masalah dunia, dan tujuannya apa? Tujuannya untuk menahan syahwat kita, menahan nafsu kita terhadap dunia. Jadi kan tujuannya menahan nafsu kita terhadap dunia, sehingga ketika kita terbiasa menahan nafsu, jadi kalau ada ujian atau segala macam kita enak sabarnya, karena udah terbiasa nahan, jadi itu jadi pola yang, jadi kita nggak kesulitan lagi. Ketika ada masalah, ada musibah dan ada bencana, itu sudah menjadi pola harian kita tuh, nahan. Nah, beda ketika misalnya kita ingin memberikan hadiah kepada orang tua atau istri. Memberikan hadiah kepada orang tua dan istri itu kan amal soleh, apalagi orang tua. Dan istri juga sama. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, 1 dinar yang Anda berikan, dinarun anfaqtahu, 1 dinar yang engkau berikan di jalan Allah, 1 dinar yang engkau berikan kepada orang miskin, 1 dinar yang engkau berikan untuk budak sehingga memerdekakan diri, 1 dinar yang engkau berikan untuk istrimu, yang paling besar di sisi Allah adalah alladzi anfaqtahu ala ahlik, yang engkau berikan kepada istri, atau kama qala, atau sebagaimana yang Nabi SAW sabdakan. Jadi memberikan ke istri itu pahalanya gede. Nah, kalau niat kita untuk itu, sehingga sudah keluar kotak nih, kotaknya bukan nahan nafsu terhadap hasrat duniawi, kotaknya adalah beribadah dan beramal soleh, maka fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam mengerjakan kebajikan, dan apalagi orang tua yang berikan yang terbaik, karena selama ini mereka berikan yang terbaik kepada kita. Itu juga poin penting, kita niat ngasih orang tua tuh ingat ayat firman Allah, hal jazaul ihsan ilal ihsan, bukankah balasan kebaikan yang sama, yang serupa? Orang berbuat baik, kasih kebaikan yang serupa. Man sana'a ilakum ma'rufan fakafi'uh. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berbuat baik kepada anda, fakafi'uh, kasih yang semisal. Nah, orang tua kasih yang terbaik ya, kita kasih yang terbaik buat orang tua, karena orang tua selama ini kasih yang terbaik buat kita.
Allah taala alam bisawab, mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melindungi dan memberkahi Ustadz, keluarga, dan seluruh umat muslim dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya, Ustadz, bagaimana jika kita ingin membeli barang yang cukup punya brand, memang barangnya kita gunakan untuk keseharian, tapi selain itu juga kita merasa itu reward untuk diri kita, sekali-kali beli yang agak mahal, tapi memang karena kualitas. Apakah jika demikian kita tidak zuhud? Jadi kita karena kualitas atau reward nih? Kalau kualitas nggak masalah, beli mahal asal kualitas, dan kita butuh kualitas itu, mempercepat, apalagi mempercepat untuk ibadah, memaksimalkan ibadah, amal soleh, nggak masalah. Tapi nggak perlu pakai reward untuk diri sendiri. Reward kita di tangan Allah aja udah. Kan kita yakin, kan itu konsep alladzina yu'minuna bil ghaib, yang yakin dengan hal ghaib. Memang kita nggak ngelihat, tapi kita yakin kalau Allah dan Rasulnya bilang kita akan dapat surga, pahala, istana di sana, itu jauh lebih besar. Dunia itu tempatnya ujian, bukan tempatnya reward. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji. Surat Al-Mulk ayat 2. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya, yang paling baik amalannya? Jadi kalau beli asal berkualitas, tujuannya jelas, silakan. Jadi why factornya itu jelas. Sebagian ulama klasik itu beli baju mahal hanya untuk pakai untuk kajian, untuk ibadah, mahal. Sebagian orang beli sampai 80 juta. Untuk 10 hari terakhir Ramadan kita sudah bahas berapa kali, untuk cari Lailatul Qadar 80 juta, 1000 dirham. Ada yang 1000 dirham untuk kajian. Jadi ini bukan tentang brand atau bukan brand, ini tentang kenapa Anda beli dan apa kebutuhan Anda, untuk siapa. Kalau untuk Allah, makanya kan sahabat mengatakan Allah ahaqqu an yutazayyana lah, Allah tuh lebih berhak mendapatkan penampilan prima kita. Jadi kalau kita benar-benar tampil maksimal untuk Allah, nggak masalah. Tapi benar untuk Allah, dipakai ketika tahajud, nggak ada siapapun, pakai baju yang paling bagus, nggak ada siapapun. Padahal ini tahajud pakai daster, pakai kaos. Tapi kalau ke tempat resmi, suit dan seterusnya, batik, nah gimana? Berarti untuk manusia. Jadi, dan nggak perlu reward untuk diri sendiri. Yang kasih reward itu Allah, bukan kita. Tapi kalau cari kualitas dan kita butuh, silakan. Intinya kan gini loh. Intinya kalau Allah tanya pada hari kiamat, bisa jawab, selesai, udah masalah. Jadi nggak perlu cari justifikasi ke teman kajian atau ke ustadz kita atau ke guru kita. Yang penting kan nanti hadis Tirmidzi, wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Dia akan ditanya tentang uangnya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Kalau kita bisa jawab pertanyaan itu, mau semua manusia pandang sinis, beli aja udah. Yang penting bisa jawab. Tapi kalau kita nggak bisa jawab, mau semua manusia mengamini, kita minta justifikasi ke teman-teman kita, terus kata teman-teman kita, benar sih, gue setuju sama lo bro, emang kita ini butuh reward biar semangat lagi belajar, semangat lagi bekerja. Tapi kalau kita nggak bisa jawab pertanyaan pada hari kiamat, ya buat apa dapat dukungan dari semua teman-teman? Buat apa teman-teman bilang, iya gue setuju sama lo, ya gue juga gitu tuh. Nanti dia di hari kiamat nggak akan bantu kita, nggak akan dukung, nggak akan mendukung. Oleh karena itu, simpel aja, kita yang paling masukkan bab kejujuran. Kita kan udah bab jujur nih, udah jujur aja udah sama Allah. Kenapa beli ini? Kalau udah jujur, mahal, beli deh. Bismillah. Karena memang ada sesuatu, ada barang memang harus mahal. Kalau nggak, kita nggak dapat spek yang kita butuhkan. Dan untuk maslahat
untuk kepentingan, untuk kebaikan, untuk ibadah dan seterusnya. Jadi bisa jadi, bukan berarti saya sarankan tidak beli ya, tapi niatnya diluruskan aja. Bisa jadi memang kita butuh barang itu, beli aja. Kalau mau kan itu memperlihatkan nikmat Allah. Allah tuh senang kalau kasih nikmat, kita perlihatkan. Jadi untuk, ya sama simpelnya gini deh, orang tuh senang kalau ngasih barang ke kita pakai gitu aja. Nah, apa makna itu, unsur itu konsep kita. Kan Nabi mengatakan Allah tuh senang kalau Allah berikan kenikmatan kepada hambanya perlihatkan nikmat itu. Allah perlihatkan nikmat itu. Jadi kalau Allah kasih harta yang banyak, lalu kita belikan misalnya mobil yang premium untuk memperlihatkan kepada Allah bahwa nikmatnya kita gunakan dalam hal yang positif, nggak masalah. Itu tadi Nabi SAW mengatakan Allah senang kalau Allah kasih kenikmatan, hambanya perlihatkan kenikmatan tersebut, tapi bukan untuk manusia, untuk Allah Subhanahu Wa Taala, untuk manusia. Makanya seperti Imam Malik punya baju yang bagus, punya sendal ya, punya alas kaki yang bagus dan cukup banyak, itu dipakai untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi secara umum kan, artinya kalau kita ingin punya barang yang bagus ya, niatnya saya simpulkan dengan keterbatasan saya. Kalau kita lihat keterangan yang pertama, lihat fungsi dan kebutuhan. Speknya gimana. Terus yang kedua, niatkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, untuk memperlihatkan nikmat Allah yang Allah kasih ke kita. Nikmat Allah yang Allah kasih ke kita. Kata Nabi mengatakan, terus juga Nabi Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun nikmat Rabbmu ceritakan, perlihatkan. Surat Ad-Duha ayat terakhir. Jadi dan tadi Nabi SAW mengatakan Allah senang kalau Allah kasih nikmat kepada seorang hamba, diperlihatkan oleh hamba tersebut. Jadi memperlihatkan nikmat kepada Allah ya, bukan untuk show off di hadapan ahli dunia atau manusia untuk pamer dan untuk pride dan seterusnya. Itu mah gaya korun gitu loh, bukan gaya orang beriman. Terus yang berikutnya, kita beli barang dan atau hal bagus untuk dipakai ibadah, itu juga bagus. Itu surat Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid, gunakanlah perhiasan kalian ke masjid. Jadi ke masjid untuk ibadah itu pakai perhiasan, maksudnya tampil bagus gitu loh. Tapi lanjutkan ayatnya dong, wa kulu washrabu wa la tusrifu, makan minum dan jangan berlebih-lebihan, innahu la yuhibbul musrifin, Allah nggak suka yang berlebih-lebihan. Tapi bagus asal proporsional, nggak masalah. Khudhu zinatakum inda kulli masjid, bawalah perhiasan kalian ke masjid. Dan jadi masalah kan kita kalau ke masjid yang jelek-jelek, nggak semua tentu saja, tapi sebagian ya nggak bagus udah. Ke masjid itu pakai yang bagus gitu. Terus yang berikutnya, kita juga silakan pakai hal bagus dan cukup mahal untuk menunjukkan marwah ilmu dan marwah iman di hadapan dunia. Jadi untuk menunjukkan marwah ilmu, marwah kesolehan, marwah iman di dunia, di hadapan ahli dunia, atau dia harus di atas dari dunia. Bahwa ilmu, kesolehan, ketakwaan itu posisinya di atas dunia. Nah kalau kita rencana untuk pakai barang bagus atau hal bagus untuk hal tersebut, sehingga ilmu tidak diinjek-injek orang, sehingga kesolehan dan ketakwaan tidak diremehkan oleh ahli dunia, silakan pakai itu. Abu Hanifah rahimahullah,
sebagaimana disampaikan sebagian ulama-ulama Hanafiyah seperti Az-Zarnuji, itu Imam Abu Hanifah mengatakan begini, eh kabir imamatak wa wasi akmamak gitu loh. Jadi jadi kata Imam Abu Hanifah, besarkan imamah kalian dan luaskan lengan baju kalian. Jadi Imam Abu Hanifah menasihati murid-muridnya. Maksudnya apa? Kata Al-Imam Az-Zarnuji, maksudnya pakailah pakaian yang bagus agar ilmu tidak disepelekan oleh ahli dunia yang orientasinya hanya penampilan. Jadi kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang orientasinya penampilan, harta dan seterusnya, maka silakan pakai pakaian yang bagus, kata para ulama, bukan kata saya, ini kata Imam Abu Hanifah, pakai pakaian yang bagus atau pakai barang yang bagus agar kita punya bergain position sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman, sebagai sebagai pihak yang mengusung dan mensyiarkan keimanan dan ketakwaan. Itu penting. Sisi itu tuh itu penting. Karena ilmu itu harus dijaga. Kata Imam Syafi'i, man lam yasunil ilma lam yasunhul ilmu. Barang siapa yang tidak menjaga ilmu, diantaranya menjaga marwahnya agar selalu di atas dunia dan ahlinya, maka ilmu tidak akan menjaga dia. Ilmu itu tidak akan menjaga dia. Jadi kalau tujuan kita untuk itu bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk syiar, untuk jaga marwah dakwah, marwah ilmu dan lain sebagainya, itu dibolehkan. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika bertanya, izin beliau, apakah kalau berdoa kepada Allah minta bisa ibadah haji bersama keluarga termasuk berlebih-lebihan? Jazakallahu khairan. Jawabannya bagus lah. Ibadah haji bersama keluarga itu kenikmatan di atas kenikmatan. Bahkan ulama klasik mengatakan ibadah haji bersama ibadah haji dengan membawa anak-anak kita yang masih kecil, itu syiarnya para ulama klasik. Jadi jangankan keluarga yang udah balik, yang masih kecil dibawa, kalau memang punya kelebihan harta segala macam ya, masalahnya jelas, itu salah satu syiar para ulama. Dan kita lihat kan, kalau yang sudah naik haji, lihat bagaimana banyak banget jamaah haji itu sambil gendong anaknya, dan seru banget. Artinya seru dalam arti bukan ini, artinya itu pemandangan yang Masya Allah sekali. Bisa satu keluarga saling support dan seterusnya. Itu luar biasa. Wallahu ta'ala bishawab. Jadi bagus minta, dan jangan hitung-hitungan minta sama Allah Subhanahu wa taala.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah merahmati Ustaz dan kita semua umat muslim yang ada di dunia. Amin ya rabbal alamin. Serta Imam Nawawi yang telah membuat karya terbaik ini. Amin ya rabbal alamin. Ustaz izin bertanya, ketika saya telah melakukan dosa, saya berpikir kenapa saya menjadi seperti ini. Teman saya berkata bahwa jangan bertanya pada manusia, tapi curahkan semuanya sama Allah. Tapi Ustaz, saya nggak tahu harus bagaimana, karena ketika saya ingin menyesal dan bertobat pun saya sulit buat menyesali dosa-dosa itu. Hati saya seperti mati dan tidak ada rasa sesalnya sedikit pun. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaan. Hadirin yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 7, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Jadi kalau kita nggak tahu harus bertanya, bahkan wajib bertanya. Ala sa'alu illam ta'lamu, kata Nabi SAW. Kenapa dia nggak bertanya? Kenapa mereka nggak bertanya kalau mereka nggak tahu? Ala inna shifa'al su'al. Karena obat dari kebodohan adalah bertanya. Harus nanya. Hukum bertanya itu wajib kalau kita nggak tahu dan harus melakukan sesuatu hal. Adapun ucapan Nabi Yakub dalam surat Yusuf ayat 86, ketika Nabi Yakub mengatakan innama ashku bathi wa huzni ilallah, sesungguhnya aku hanya menceritakan masalahku, kesedihanku, kegalauanku kepada Allah. Ini kalau ilmu kita seperti Nabi Yakub, namanya juga Nabi. Para Nabi itu punya ilmu, dapat wahyu. Kalau kita kan nggak dapat wahyu, jamaah. Jadi kita harus nanya. Nah kalau kita udah tahu ilmunya, nah baru nggak usah bicara sama orang-orang, udah tinggal diamalin aja itu ilmu. Jadi kalau kita nggak tahu, kita harus tanya. Nah mungkin maksud teman kita, jangan cerita kepada sembarang orang. Jadi bukan kita ceritakan ke semua orang, tapi kita tanya kepada orang yang punya ilmu. Adapun orang yang punya ilmu nggak usah kita ceritakan. Kecuali kalau dia bisa mengarahkan kita untuk bertanya ke siapa. Dia punya akses, saya punya masalah nih, masalah saya penting banget, bisa nggak Anda sampaikan ke Ustadz yang Anda kenal misalnya, atau Ustadz A, dan kita tahu dia punya hubungan baik dengan Ustadz tersebut. Jadi itu poinnya. Adapun masalah hati, ini hal yang paling sulit memang jamaah sekalian. Tapi coba sekali lagi, kata para ulama, nggak ada yang bisa mengobati hati seperti tauhid memperbaiki hati. Seperti tauhid memperbaiki hati. Oleh karena itu, jika kita ingin memiliki hati yang lembut, hati yang bersih, perbaiki tauhid kita kepada Allah. Mulailah dengan meresapi nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mulailah kembali meresapi hakikat diri kita bahwa kita hanyalah hamba dan hanya beribadah kepada Allah. Dan ini butuh waktu, tapi nggak ada yang lebih bagus daripada tauhid. Lalu doa, jamaah, dan doa bagian dari tauhid uluhiyah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustadz dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya. Ustadz ingin bertanya, apakah pengertian dari musibah jika kami dikeluarkan dari grup menghafal hadis online dan kami merasa sedih, padahal di sana kami banyak mengambil faidah, lalu membaca doa Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan min. Apakah ini termasuk musibah juga Ustadz? Jazakallahu khair Ustadz. Jawabannya iya, ini salah satu musibah. Kita dikeluarkan dari kotak ilmu. Oh, itu musibah lebih besar daripada kehilangan harta tuh jamaah. Tapi coba introspeksi diri gitu loh. Ini bukan kartu mati minta lagi, misalnya tanya apnenya kenapa, ada kesempatan lagi nggak. Kalau ternyata nggak bisa, kita istighfar, kita taubat, mungkin karena dosa-dosa kita, lalu kita coba lagi tempat lain gitu loh, minta petunjuk dari Allah. Mungkin itu grup bagus tapi bukan yang terbaik buat kita. Kita coba lagi. Allah ta'ala bisawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustadz, keluarga, tim, serta seluruh kaum muslimin diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya. Izin bertanya Pak Ustadz, dalam Al-Qur'an surat Al-An'am dijelaskan tentang istidraj, yaitu ketika jauh dari Allah. Maka Allah menghukumnya dengan memberikan kesenangan dunia. Sedangkan bagi orang yang beriman akan diuji, salah satu ujiannya seperti dalam surat Al-Baqarah, yaitu dengan kekurangan harta. Pertanyaan saya, kenapa orang yang jauh dari Allah diberikan dunia, sedangkan yang beriman diuji dengan kurangnya dunia? Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Ya, terima kasih, wa fikum barakallahu wa iyyakum. Yang pertama, karena dunia itu nggak ada artinya. Kata Nabi SAW, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah ma saqat kafiran syurbata ma." Apabila dunia itu berharga seperti salah satu sayap nyamuk, jadi harganya seperti salah satu sayap nyamuk, maka orang yang kafir nggak akan Allah berikan minum walaupun seteguk air. Nah, kalau kita lihat mereka bisa nyaman banget di dunia, itu berarti dunia lebih rendah daripada salah satu sayap nyamuk. Nah, saya mau tanya, harga satu gram sayap nyamuk di pasaran berapa? Nggak ada harganya, jamaah. Ada yang jualan di pasar, kemarin di pasar Impres kayaknya 2.500 deh Ustaz. Nggak ada harga sayap nyamuk walaupun 1 gram 1 kilo segala macam. Nggak ada harganya. Itu berarti, itu tadi, dunia ini bukan reward gitu loh. Dunia ini ujian. Mau dikasih harta, mau nggak dikasih harta, semua tuh ujian. Dan nggak semua juga orang beriman disyaratkan hartanya. Nggak semua. Kita tahu Nabi Sulaiman, Nabi Daud, itu dari sisi para nabi. Kalau di sisi bukan nabi, para sahabat misalnya Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Di sisi ulama misalnya Ibnu Hajar, Abu Hanifah. Jadi dari era para nabi sampai hari ini itu biasa ada yang kaya dan miskin di tengah-tengah orang-orang beriman. Biasa banget. Di sisi para nabi ada nabi yang kaya, ada nabi yang nggak punya uang. Dan sebagian nabi mengalami fase-fase itu dalam kehidupan mereka. Lihat bagaimana Nabi Musa di Mesir dan Nabi Musa di Madian misalnya. Ngalamin. Nabi SAW misalnya. Ngalamin. Jadi karena itu biasa aja. Itu nggak lebih dari ujian, titik. Dikasih uang tuh bukan reward. Dikasih uang itu ujian. Anda ditanya nanti. Jadi ini semuanya ujian. Semua ujian. Makanya kan dalam surat Al-Fajr Allah berfirman, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Manusia itu kalau dikasih ujian berupa harta bagus secara duniawi, mereka akan berpikir Rabbku sedang memuliakanku. Allah baik banget ya, aku dapat uang sebanyak ini, atau kedudukan suamiku atau kedudukanku ditinggikan secara duniawi. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun kalau diuji dengan disulitkan harta, direndahkan secara status sosial atau ekonomi, dia akan mengatakan Rabbku sedang menjatuhkanku. Apa salah saya? Kenapa saya diuji seperti ini? Apa kelanjutan dua ayat tersebut? Kalla, bukan begitu cara berpikirnya. Bukan begitu. Karena kita sudah belajar. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan hal kebaikan dunia dan kesulitan dunia. Semuanya ujian. Semuanya ujian. Wallahu ta'ala bishawab. Ya, saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan atas pertanyaan dan partisipasinya, dan semoga kita istiqomah dalam bersama Riyadhus Shalihin, karena buku ini salah satu buku terbaik. Tapi kalau kita ingin dapat keberkahannya, kita harus istiqomah, jamaah. Man thabata nabat, barang siapa yang kokoh dan konsisten di sebuah titik, maka dia akan tumbuh, dia akan diberkahi, dan seterusnya. Dan insya Allah kita akan melanjutkan hadis yang berikutnya di pertemuan besok dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.